Suara-suara teriakan itu terus terdengar, seolah pohon ini tengah merasakan sakit. Seiring ayunan kapak yang Firza pakai untuk menebangnya semakin dalam menanjak, meskipun rasanya tidak mungkin menebang sebuah pohon berbatang besar dan lebar yang juga tinggi menjulang hanya dengan mengandalkan sebilah kapak kecil. Tapi ia tidak memiliki cara lain lagi selain mencoba melakukan hal yang ia pun belum tahu pasti tingkat keberhasilannya. Ia hanya tak ingin berdiam diri pasrah menerima nasibnya begitu saja. Ayah, ayah mau mendaki lagi. Iya Firza, doakan ayah ya. Kelak jadilah seperti ayah. Dan ayah yakin kamu pasti akan menjadi pendaki gunung hebat melampaui ayah. Ayah mengusap kepalaku sembari menggendong tas besar berisi perbekalan. Lalu aku pun tersenyum sambil melambaikan tangan. Seperti biasanya, ayah terlihat sangat pantas memakai jaket berwarna biru tua berpadu dengan warna kuning cerah kesenangannya. Entah itu hobi atau memang pekerjaannya, atau karena aku masih terlalu kecil untuk memahaminya. Tapi sejak saat itu, aku bercita-cita ingin menjadi sepertinya. Dan sejak saat itu pula, ayah tak pernah kembali. Aku pun terbangun dan baru menyadari kalau itu semua hanyalah mimpi. Sejak aku melihat ke arah tebing itu, entah dari mana asalnya, tiba-tiba saja ada yang memukul bagian punggungku dengan keras, hingga aku pun pingsan dibuatnya. Aduh, punggungku rasanya sakit sekali. Pukulan itu keras, hingga aku pun pingsan dibuatnya. Tapi apa maksudnya mereka tiba-tiba saja memukulku? Bagus aku tidak sampai jatuh ke jalan jurang. Tubuhku masih tertelungkup di bibir jurang, sambil merasakan sakit bekas pukulan itu. Aku pun kembali teringat oleh sesuatu yang berada di dalam jurang ini, hingga aku kembali berusaha menengok ke bawah jurang. Aku yakin, tadi aku seperti melihat sesuatu di bawah sini, tapi masih tidak jelas karena aku keburu pingsan. Tapi sialnya, lampu senterku mati. Baterainya sudah kehabisan daya. Gelapnya kedalaman jurang tak mampu terjangkau oleh mataku, hingga aku pun pasrah dibuatnya. Sialan, padahal mungkin saja aku dapat petunjuk. Lalu aku merebahkan tubuhku, menatap langit dan terlihat damai. Tapi tak sedamai kondisiku saat ini, dan perutku yang semakin berteriak lapar. Lapar, lapar. Mungkin benar kalimat yang mengatakan bahwa orang akan dimatikan sesuai kebiasaannya di dunia. Dan disinilah aku, tenang dan damai, menunggu malaikat maut yang sebelumnya kukira telah datang menjemputku. Woi, 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 apa ini? Siapa yang menyeretku seperti ini? Tolong, tolong. Meski aku tidak tahu kepada siapa aku meminta pertolongan. Lagi-lagi ada yang menggangguku. Gangguan mereka semakin barbar saja. Mereka sudah mulai main fisik denganku. Bagaimana tidak? Tadi aku dipukulnya hingga pingsan. Sekarang tiba-tiba saja aku diseret tanpa persiapan. Hingga tubuhku terbentur pada sesuatu yang menghentikan seretan itu. Rasa sakit bekas pukulan tadi pun masih terasa. Sekarang, aku harus merasakan sakit lagi karena benturan. Rasanya aku sudah mulai gila dibuatnya. Gangguan-gangguan ini tak pernah berhenti. Aku pun tersandar lemas tak berdaya. Dan ternyata sesuatu itu menyeretku kepada pohon yang aneh ini lagi. Suara-suara aneh tak jelas terdengar lagi di telingaku. Tapi jelas,
Kali ini aku yakin suara itu bersumber dari mana. Sialan, ternyata pohon ini yang selalu mengeluarkan suara-suara aneh. Hingga aku merasa sesuatu yang perlahan seperti tengah memperhatikanku dari samping. Tidak, tidak dari samping, tapi sesosok wajah menyembul dari dalam pohon ini. Kami saling bertatap mesra lagi, seperti bola mata besar yang pandangannya bagai busur yang menghujam jantungku sebelumnya. Aku bergidik ngeri, keringat mengucur dengan deras. Jantungku, tak usah kalian tanya lagi keadaannya saat ini. Terlebih lagi rasa takutku. Tapi, aku mengenali wajah ini. Riko, ucapku dalam hati. Ini wajah Riko. Tak lama berselang, wajah-wajah teman-temanku yang lain menyusulnya. Dan wajah-wajah orang yang tak kukenal lainnya. Bagaimana bisa? Jadi sejauh ini kalian? Tidak, tidak. Aku tidak boleh dulu menyimpulkan. Bisa saja ini adalah ulah makhluk yang hanya menyerupai teman-temanku. Saat aku mencoba bangkit, sejurus kemudian sepasang tangan menarik sebelah bagian kiri tangan dan kakiku. Berusaha melepaskan diri, tapi tangan itu semakin keras menariknya, hingga tubuhku pun terputar menghadap pohon itu. Sampai kedua tangan dan kakiku yang lain ditariknya juga. Sekarang hanya tubuh, kepala, dan bokongku yang belum masuk, hingga tangan-tangan lain mulai bermunculan mencoba meraih tubuhku. Aku pun tak tahu harus berbuat apa. Aku semakin takut. Mungkin ini memang ajalku. Pohon ini semakin menelanku dengan tangan-tangan misteriusnya. Dan suara-suara itu semakin menambah kengerian saja. Tolong. Tubuhku mulai lemas dibuatnya. Aku pun tak berdaya. Kali ini aku pasrah. Akhirnya, Tuhan, sambutlah aku. Dalam heningku, aku merasakan seperti sepasang tangan lain menarik tubuhku. Tapi tarikan ini rasanya dari arah berlawanan, hingga perlahan tubuhku tertarik kembali keluar. Tangan-tangan dan wajah-wajah itu perlahan satu persatu menghilang. Akhirnya, lagi-lagi aku selamat. Tuhan, kita tak jadi lagi untuk bertemu. Entah sosok apa lagi yang menolongku tadi. Ayah, aku kembali teringat sosok itu. Mungkinkah? Sudahlah. Aku masih percaya akan Tuhan. Pasti Ia yang sudah memberikan pertolongannya padaku. Karena meski begini, aku masih mempunyai iman. Sambil tergeletak, aku pun menutup kedua mataku dengan sebelah lengan. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku lelah. Aku benar-benar lelah. Tuhan, sudah, cabut saja nyawaku. Rasanya tak ada lagi gunanya aku hidup. Nyata pun tak terasa. Hilang pun aku ada. Tapi dalam ratapku, aku membayangkan kembali kejadian-kejadian yang kualami. Ku coba merangkai satu persatu. Kemunculan sosok menyerupai ayah yang selalu berusaha memberitahuku sesuatu. Akan pohon itulah yang paling menguras pikiranku. Aku mau mencoba sesuatu. Aku pun bergegas menuju tenda. Aku bongkar semua isi tenda. Ransel-ransel teman-temanku. Dan aku tahu, salah satu temanku selalu membawa benda itu. Akhirnya, ketemu. Bergegas aku menghampiri pohon itu kembali. Kuayunkan kapak ini perlahan. Terus kucoba menebangnya. Tapi peluh sudah membasahi seluruh tubuhku. Tanganku pun sudah terasa pegal dan lemas. Begitu juga tubuhku yang belum terisi makanan dan minuman. Ya Tuhan, rasanya tidak mungkin aku menebang pohon sebesar ini hanya menggunakan kapak. Sampai aku melihat ke sisi lain bagian pohon ini.
Itu itu seperti bekas hantaman kapak juga. Dan ini, bukankah aku teringat akan makhluk yang membenturkan kepalanya di batang pohon ini sampai isi kepalanya terburai. Ini posisi yang sama tepat di mana makhluk itu membenturkan kepalanya tadi. Bekas kapak ini cukup dalam. Jadi apakah ini bekas kapak ayah? Ayah juga berusaha menebang pohon ini namun gagal. Lantas bagaimana nasib ayah? Apakah pohon ini juga menelan ayah? Akhirnya aku mengambil satu kesimpulan. Ternyata benar. Makhluk itu dan semua petunjuk ini adalah ayah. Ayah berusaha menolongku, karena mungkin ia tak ingin aku berakhir sepertinya. Jelas aku tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan sisa tenaga yang kupunya, aku berusaha menancapkan kembali kapakku pada sisi pohon yang terdapat bekas hantaman kapak ayah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saat hantaman ketujuh, aku terdiam. Pohon ini bersuara. Pohon ini berteriak sakit. Tak lama darah segar pun keluar dari bekas hantaman kapakku. Aku pun terkejut dibuatnya. Namun aku semakin bersemangat. Aku ingin membuat pohon ini merasakan apa yang mungkin ayah, aku, dan teman-temanku rasakan. Kembali kuayunkan kapak itu berulang-ulang. Meski hasilnya tak jauh berbeda, tapi setidaknya aku membuat pohon ini menderita. Suara-suara itu terus terdengar. Darah yang keluar pun semakin deras. Aku tertawa puas. Rasakan ini, rasakan ini. Pohon ini terus kutebas. Aku semakin menggila. Lagi, lagi, lagi. Sedikit lagi. Ini belum cukup. Akhirnya sebentar lagi aku pulang. Aku pulang. Sampai aku sudah benar-benar kehabisan tenaga. Aku pun berlutut lemas. Kepalaku tertunduk. Melihat cucuran keringat yang menetes tiada henti. Aku pun tertawa puas. 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 Tinggal sedikit lagi. Akhirnya, mungkin inilah caranya. Ya, inilah caranya. Dengan menebang pohon ini, mungkin aku bisa kembali pulang. Setelah puas mengistirahatkan ragaku sejenak, lalu aku bangkit untuk melanjutkan menebang pohon ini. Akan tetapi, aku pun tertegun. Betapa tidak, kemana bekas hantaman kapakku tadi? Hingga tiba-tiba, mulutku mengeluarkan darah. Tidak, tepatnya aku muntah darah. Dan aku merasa sesuatu seperti tengah menancap di perutku. Aku pun melihat ke arahnya. Dan kapak yang kugunakan untuk menebang pohon ini menancap dalam di perutku. Bagaimana bisa? Sakit. Aku tak mau berkata-kata. Rasa sakit yang luar biasa membungkam mulutku. Hingga tiba-tiba kapak itu seperti ada yang menariknya. Kapak itu bergerak merobek perutku hingga seluruh isi perutku terburai keluar bersamaan dengan darah yang begitu banyak. Sialan, makhluk sialan. Kapak yang kuayunkan ke pohon itu justru malah menebas perutku. Kalian mempermainkanku. Kalian memang ingin membunuhku. Kenapa tidak sejak awal kalian lakukan?
Aku memaki dengan amarah dan keputusasaan, sampai sekelompok orang tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapanku dengan tatapan kosong dan mulutnya yang menganga lebar. Sekelompok orang itu, kalian, teman-teman itu kalian, tanpa basa-basi. Teman-temanku, ya, sekelompok orang ini adalah teman-temanku. Mereka mengangkat tubuhku yang sudah tak berdaya dengan robekan menganga di perutku dan isi perut yang terburai. Mereka pun memungutnya. Mereka membawaku ke bibir jurang, lalu melemparkannya ke bawah. Tubuhku terhempas, melayang di udara, menuju peristirahatan terakhirku. Sampai tubuhku menghantam bagian tebing yang menonjol di dinding jurang. Tergeletak tak berdaya, dengan rasa sakit yang luar biasa. Inilah nasibku sekarang. Tuhan, ternyata Kau benar-benar mengabulkan doaku. Akhirnya, aku akan benar-benar menemuimu. Ini salah doaku juga. Rembulan pun menampakkan dirinya. Cahayanya menyorot tubuhku yang sudah tak berdaya. Gelap seketika sirna. Aku menolehkan kepalaku, karena sepertinya aku tak sendiri. Benar saja, ada yang menemaniku. Lega rasanya. Setidaknya aku tidak sendiri di saat-saat terakhirku. Seonggok kerangka manusia dengan tengkoraknya, lengkap dengan jaket berwarna biru tua, perpaduan kuning cerah yang membungkusnya.